Dengan adanya beberapa Habib yang ya sebenarnya bukan beberapa Habib, hitungan satu dua saja yang benci pada Kiai NU dan benci pada NU, sesungguhnya dia nggak kenal sejarah siapa Kiai NU itu, dan nggak kenal sejarah eh, organisasi NU itu sesungguhnya itu didirikan dalam konteks untuk apa. Organisasi NU itu didirikan selain untuk menjaga prinsip Islam yang dibawa oleh Nabi dalam konteks Nusantara, itu sebenarnya juga rumah bagi para habaib. Mengapa? Karena di Indonesia ini tidak ada organisasi yang mengajarkan kepada warga organisasinya untuk menghormati habaib. Hanya di NU di Indonesia ini yang mengajarkan warganya, masyarakatnya untuk menghormati zuriyah Nabi. Sehingga kalau ada habaib yang benci pada Kiai dan benci pada NU, itu sebenarnya membenci rumahnya sendiri. Membenci rumahnya sendiri. Karena Saya mau mulai dari sebuah satu fakta yang jarang diucapkan dengan jujur. Yang mencium tangan Habib di Indonesia itu adalah warga NU, bukan yang lain. Dan yang mencintai Habaib itu adalah warga NU. Nah, yang membesarkan simbol kehormatan Habaib itu adalah tradisi NU. Maka ketika ada oknum, saya katakan sekali lagi, ketika ada oknum habaib atau oknum Ba'alawi yang merendahkan Kiai NU hanya karena beda pandangan nasab, ini bukan soal lagi perbedaan pendapat lagi. Jadi kalau ada Kiai NU ya yang memberikan sebuah kajian akademik kemudian dihina-hina, direndahkan, ini adalah soal lupa diri. NU adalah rumahnya habaib, dibesarkan oleh tradisi NU. Dan menghina KNU berarti merusak rumah yang selama ini yang melindungi mereka. Kalau rumah ini runtuh, jangan salahkan siapapun. Simbol kehormatan itu akan runtuh juga bersama dengan hinaan-hinaan itu tadi. Jadi kalau kita bicara NU ada rumah habaib, yang mencintai habaib adalah NU, maka harusnya habaib-habaib ini tahu diri. Jangan lupa diri menghina kiai-kiai NU yang hanya berbeda pendapat terkait nasab Alawi. Kita mulai dari satu fakta yang sederhana, namun banyak juga sering diabaikan. NU adalah rumah kultural para habaib yang ada di Indonesia. Bukan hari ini saja, bukan kemarin sore, tapi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan hampir 100 tahun. Maka ketika ada yang merendahkan KNU atas nama perbedaan pandangan ilmiah, perbedaan pandangan terkait verifikasi nasab, pertanyaan sederhananya adalah, ini kritik ilmiah atau lupa diri? Nah, ini yang perlu saya harus tekankan dengan garis bawah yang tebal-tebal. Menghormati habaib ini adalah tradisi NU. Yang mencintai habaib inilah warga NU. Maka ketika ada verifikasi nasab, itu bukan menghina Habib. Menghina KNU justru itu yang merusak rumah yang melindungi mereka selama ini. Habaib ini besar itu karena warga NU. Karena banyak yang mencintai mereka. Kita bicara timelinenya, garis waktunya sebelum polemik nasab. Jadi saya berpikirnya
Kalau ada habaib-habaib ini, apalagi pendukungnya, yang orang NU juga sebenarnya. Karena pada dasarnya yang membatalkan nasab Ba'alawi ini adalah warga NU. Kiai kultural. Bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij. Justru itulah sebuah tuduhan yang menghina terhadap kiai-kiai yang notabene mempunyai sejarah panjang mereka masa lalu, yaitu dengan mereka mempunyai ataupun memiliki tradisi pesantren yang turun-temurun. Tapi fakta hari ini, Ba'alawi ini menghina mereka hanya karena perbedaan verifikasi ilmiah. Kita tidak sedang membicarakan agama, kita membicarakan sebuah verifikasi akademik yang memverifikasi keabsahan nasab Ba'alawi yang selama ini dipertanyakan. Masa kita bicara ilmu, tapi diklaim mereka menghina habaib? Justru mereka yang menghina habaib, yang mereka menghina Kiai NU inilah yang mereka menghina rumahnya sendiri. Nah, kita melihat sebuah fakta kultural yang barusan video yang sudah saya lampirkan ya, itu adalah video Kiai Ubaidillah Tamamunji 7 tahun lalu, ya tepatnya 4 tahun sebelum polemik nasab. Bahkan sangat keras beliau sudah mengingatkan kepada habaib-habaib ini, jangan lupa diri. Jangan tidak berbalas terima kasih kepada Kiai NU. Jadi kalau kita bicara sekarang perbedaan Kiai NU yang membela Ba'alawi dan Kiai NU yang menolak nasab Ba'alawi, ini bukan masalah pertentangan ataupun pertarungan antara dua NU atau sama-sama NU, bukan. Ini adalah terkait tentang epistemologi. Ini terkait tentang keilmuan. Perbedaan ini ya duduknya di kajian-kajian akademik, tidak haruslah menghina apalagi muhibinnya juga menghina. Sedangkan porsinya yang membela tesis masih sopan memanggil Ba'alawi itu dengan sebutan Habib, Ustadz. Namun ketika pihak Ba'alawi dan muhibinnya, ini terutama muhibinnya nih yang perlu apa ya? Perlu juga mengingatkan juga kepada Ba'alawi, jangan lupa diri. Dan juga kepada muhibinnya juga jangan terpengaruh, akhirnya membuat mereka juga lupa diri terhadap rumahnya sendiri gitu loh. Menyebut Kiai Imad dengan hanya nama, menyebut Kiai Gus Abbas juga dengan nama. Ya artinya apa ya? Ini permasalahannya adalah mereka pun juga warga NU. Mereka besar dari pesantren. NU lahir dari kiai-kiai pesantren. Siapa ayahnya Gus Abbas, siapa kakeknya Gus Abbas, itu kan juga sudah jelas. Tapi kenapa penghinaan itu secara masif dilakukan di sosial media? Ya, penghinaan itu justru yang harus dibantah itu adalah keilmuannya, bukan secara personal. Nah, kita melihat fakta faktual, fakta secara kultural, siapa yang membesarkan 11 simbol Habib ini. Kalau kita mau jujur, siapa yang sejak kecil, sejak dahulu diajari berdiri saat Habib datang? Siapa yang menormalisasi untuk mencium tangan
pemanggilan kehormatan, dan adab yang khas? Jawabannya warga NU. Nah, fakta ekstrakultural ini yang saya sampaikan, Majelis NU itu ruang dakwahnya Habib. Acara NU, panggung kehormatan Habib. Dan pesantren NU, transmisi adab ke generasi. Kalau hari ini ada simbol kehormatan yang begitu besar yang mereka lakukan, itu tumbuh dari kebunnya NU. Mereka menanam di kebunnya NU. Maka jangan heran jika warga NU merasa perlu menjaga kebun itu dari sebuah distorsi. Apalagi sejarah yang dibelokkan. Jadi ini bukan masalah benci kepada Habaib. Ini masalah epistemologi. Ini masalah terkait kajian akademik. Ini permasalahan ilmu. Jadi jangan heran kalau pendukung tesis Keimat ini membela rumahnya sendiri. Jangan sampai rumahnya itu mengalami sebuah distorsi yang besar. Nah, terkait sejarah relasi Kiai dan Habaib di NU itu sendiri, yaitu tentang relasi keilmuan, kemudian tasawuf, itu bukan sebuah hierarki nasab. Kiai NU menjaga adab, Habib menjaga sanad moral. Tidak ada sebuah tradisi yang menundukkan kiai kepada klaim genealogis. Di NU sendiri teman-teman, hormat itu kan tumbuh dari sebuah ilmu dan akhlak. Bukan dari sebuah klaim yang tak boleh diuji, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dikritik, tidak boleh diverifikasi. Kalau kita sadar bahwasanya NU itu hormat dengan menumbuhkan ilmu dan akhlak, harusnya yang berdiam diri di rumah NU ini harusnya tahu diri. Jangan menolak sebuah ilmu di mana menolaknya itu di rumahnya sendiri. Karena NU rumahnya Habaib. Suka nggak suka, mau nggak mau, fakta ataupun itu sebuah opini ya. Namun kita lihat fakta saja. Suka nggak suka ya, Habaib harus terima. Habaib juga harus tahu diri, mawas diri, merendahkan diri, bukan menghina, bukan mencaci. Nah, terkait polemik nasab, ya, verifikasi itu kan bukan sebuah penghinaan. Nanti kalau orang mau belajar ilmu apapun, ya, untuk mengkritik sesuatu hal yang salah, maka stigmanya atau paradigmanya adalah mereka itu menghina. Nanti orang akan takut untuk belajar sebuah keilmuan. Kalau paradigmanya sudah dibuat sekarang, ya, kemudian orang berpikir akan skeptis dengan ilmu pengetahuan. Nah, bedakan dong verifikasi ilmiah dengan serangan personal. Nasab dalam sejarah Islam itu pernah diverifikasi kok. Dan itu tradisi ilmu, bukan sebuah kebencian. Kalau ada yang ngomong kebencian, itu berarti menolak verifikasi. Sudah pasti itulah datanya salah, sudah pasti bukan cucu Nabi. Orang awam akan ngomong begitu. Tapi kan tidak seperti itu. Orang secara akademik berpikiran bahwasanya ya kalau misalkan tidak bisa diverifikasi ya berarti kan diragukan nasabnya. Kalaupun benar nasabnya, ya so what gitu loh, untuk melakukan tes seperti DNA, kemudian tes yang lain, verifikasi yang lain. Gak ada yang takut, gak ada yang takuti. Beranilah. Orang kalau misalkan benar kok, ya berani membuktikan, ya sudah, berarti kan bisa dites apapun. Buktinya DNA yang dulu mereka gaung-gaungkan wajib untuk memverifikasi nasab, sekarang mereka haramkan kok.
hanya untuk menutupi kebohongan mereka. Ini kan sekali lagi ya, ini sebuah standar ganda yang selalu dilontarkan oleh pihak Ba'alawi. Nah, video Kyai Ubed yang saya sampaikan di awal itu adalah peringatan keras untuk hari ini. Padahal video itu belum tahu tentang polemik nasab. Jelas, NU ini rumahnya Habaib. Nah, di sini yang bermasalah ini adalah mengunci kritik dengan stigma. Kalau setiap pertanyaan disebut sebuah kebencian, ya ilmu mati dong. Gak ada yang mau belajar. Gak ada orang yang mau membuat dirinya cerdas tuh gak akan ada. Skeptis dengan ilmu pengetahuan. Dan NU sejak awal adalah rumah ilmu. Ini yang perlu ditekankan kepada habaib-habaib yang hari ini, kemudian mukibin-mukibinnya yang hari ini membela mereka, yang sebenarnya mereka juga harus tahu diri terhadap NU ini. Rumah mereka kok mau dirusak? Ya, rumah mereka kok mau diprovokasi? Ya, hanya dengan menebarkan sebuah kebencian terhadap kiai-kiai NU yang notabene adalah memberikan sebuah kajian akademik yang hanya memverifikasi, mempertanyakan nasabnya Ba'alawi melalui ilmu-ilmu yang relevan terhadap verifikasi nasab Ba'alawi. Nah, kritik tegas yang saya sampaikan kepada oknum-oknum Ba'alawi ini, ya tahu diri dan batas etika lah. Saya nggak perlu menyampaikan apa itu batas etika seperti apa. Habaib ini kan lebih ilmunya kan di atas ya. Bahkan ada yang mengklaim Habib Rizik itu gurunya NU. Ya, kalau klaim kan sah-sah saja. Tapi apakah relevan? Ya, apakah itu menjadi hal yang sebuah kita beretika dengan baik, dengan mengaku-ngaku, mengklaim dirinya adalah gurunya NU, sedangkan Kiai NU saja dihina. Ingat ketika Gus Dur dihina buta mata buta hati. Padahal Gus Dur cucu pendiri daripada NU. Ini adalah batas etika yang sudah terlewat lah, sudah melampaui batas. Dan di sini juga saya harus menegaskan bahwasanya oknum-oknum Ba'alawi yang merendahkan Kiai NU karena beda pandangan, beda pendapat, ya harus tahu dirilah. Perlindungan kultural habaib di Indonesia itu datang dari NU. Coba lihat di PBNU, siapa yang melindungi nasabnya Ba'alawi kalau enggak Ketua PBNU dan Rois Am? Warga NU. Basis penghormatan massa warga NU. Bukan kelompok lain. Yang mencium tangan habaib, yang menghormati habaib, yang menjamu begitu istimewa, itu orang NU, warga NU. Nah, ketika menghina kiai sama dengan merusak ekosistem yang selama ini melindungi mereka. Dan peringatan keras yang disampaikan Kyai Ubed terjadi hari ini. Ya. Legitimasinya akan runtuh karena menghina rumahnya sendiri, menghancurkan rumahnya sendiri, maka otomatis legitimasinya pun juga akan runtuh. Ya, kalau dirugikan, rusak rumah ini, ya jangan tanya siapa yang rugi. Yang pertama kehilangan justru simbol kehormatan mereka sendiri. Ini sudah diingatkan Kyai Ubed 7 tahun lalu, jauh sebelum polemik nasab. Nah, kesimpulannya kita harus memberikan sebuah jalan keluar secara yang bermartabat, solutif ya, untuk menutup sebuah lingkar konflik. Ketika menghormati habaib itu bisa dibilang sah-sah saja. Menghormati kiai itu adalah sebuah kewajiban.
Artinya di sini menghormati siapapun itu adalah adab. Namun jangan pernah lupakan ilmunya. Karena adab dan ilmu dan adab itu saling relevan. Tidak bisa dipisahkan. Maka verifikasi ilmiah itu juga harus turut serta di dalam adab itu. Dua-dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Makanya menghentikan penghinaan itu tadi, ya pemikiran mereka itu harus dengan adab dan ilmu dengan adab. Karena menghormati siapapun itu wajib. Itu bagian dari adab. Jadi kalau misalkan Habib hari ini masih berpikiran menghina KNU karena berbeda pandangan terkait nasab Alawi, ya harus mawas diri lah, harus besar hati, harus tahu diri. Karena yang dihina oleh oknum-oknum Ba'alawi ini, mereka ini adalah pemilik sah rumah ini, pemilik sah NU. Karena rekam jejaknya pun jelas, beliau ini mewarisi darah pesantren turun-temurun, generasi ke generasi. Jadi ya kita NU adalah sebagai tuan rumah. Hormatilah kalau mau numpang hidup di rumah NU, ya numpang tempat tinggal di NU, numpang neduh di NU, ya harus menghormati apapun konteksnya itu. Hormatilah pemilik rumah ini. Karena habaib, tradisi NU dibesarkan, yang mencintai habaib itu juga warga NU. Nah, saya mengingatkan satu hal kepada Ba'alawi dan para muhibinnya. NU itu bukan anti siapapun. Dan NU anti perendahan martabat ilmu dan adab. Demikian dari saya. Terima kasih.